kami kan masih agama Konghucu ya, jadi merasa terganggu sekali, terlalu nyaring itu towernya itu pas tembak ke rumah kita gitu. Jadi kita kan terganggu gitu kan, bukan agamanya. Tetap kita merasa terganggu kan, kenapa orang Islam nih harus mau nyaring-nyaring seperti itu. Ya Allah, itulah dia saya suka menentang sama Pak Ustadz. Oh katanya, kalau ada uang kau daftar dulu. Satu saat nanti Allah menyelesaikannya. Rupanya ini yang diselesaikan Allah. Dari situlah jangan kita tidak percaya kepada Allah. Itulah dia, kita harus percaya kepada Allah. Allah tuh ada. Apa yang niatkan kita, apa kemauan kita, itu pasti terjadi. Masa dia pakai gitu, suruh pergi gitu, nyaring gitu, kayak garang gitu. Petugasnya garang gitu. Jadi saya bilang, udahlah saya sholat di luar ya, tak usah masuk ke dalam. Saya putar, ambil sandal putar, dikejar sama petugas tuh. Haja. Ya Allah, salah apa aku nih ya Allah. Ya Allah, salah apa aku nih ya Allah, salah apa saya ini. Saya bilang, takut ditangkap gitu bang, ada apa gitu, kami tarik tangannya ya, masuk ke dalam, diusirnya orang tuh, kasih tempat gitu, suruh saya duduk situ. Ya Allah, saya bilang, rupanya dia tarik saya masuk ke dalam, kasih duduk yang bagus gitu. Ketika mama pertama kali melihat Ka'bah, ya Allah, itu sih lebih luar biasa sampai ke sana. Ya Allah, rasanya dekat benar dengan Allah. Kalau orang yang punya uang tidak pergi, memang rugilah. Untuk apa disimpan uang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Ilham di channel Ahbab Store. Dan kali ini narasumber kita adalah Ibu Juliana Lim, atau sehari-hari dipanggil sama Mak Yul. Biar penonton tahu nih, sehari-hari kegiatan Mak Yul nih apa sih, Mak? Sehari-hari ini pun baru pulang dari ngantarkan Al-Quran. Sehari-hari tidak dikerja apa-apa, hanya dakwah ya, untuk membantu mualaf di daerah dan di kota. Minta kita masuk ke daerah, kita masuk daerah juga. Ada mualaf sana memerlukan kita juga gitu. Jadi saya masuk ke sana. Kalau di Pontianak, Mama sebagai apa? Saya koordinator, ketua pengajian. Khusus untuk mualaf berarti? Khusus mualaf. Oke, ini menarik nih. Sebenarnya udah kita angkat kisah Mak Yul, kenapa Mak Yul masuk Islam. Tapi khusus Ahbab Store nih, boleh diceritakan kembali kenapa dulu Mama mau masuk Islam, Mak? Saya awal sih tidak ada pingin nak masuk Islam, tidak ada. Karena rumah saya kedekatan dengan masjid. Jadi hari-hari dengar azan, dengan apa tuh, kami kan masih agama Konghucu ya. Jadi merasa terganggu sekali. Terlalu nyaring itu, towernya itu pas tembak ke rumah kita gitu. Jadi kita kan terganggu gitu kan, bukan agamanya. Tetap kita merasa terganggu kan, kenapa orang Islam nih harus mau nyaring-nyaring seperti itu, terganggu sekali. Jadi tiap hari saya itu rasanya bagaimana lah, ada marah juga rasanya. Tapi lama-kelamaan setahun 2 tahun dengan situ, tertarik pula masuk Islam, nengoknya itu bah. Jadi hari-hari mandang mereka itu kan dekat rumah gini kan, hari-hari kita lihat kan, kita nengok kok Islam kok lain ya, tidak sama dengan Konghucu. Itu perbedaan kami dengan Islam. Kami Konghucu dulu beda. Kami kan pergi hari tanggal 1, tanggal 15 cuma nyembah ya kan. Kalau Islam kan pagi sore sampai 5 kali. Kadang malah ada ya di masjid pakai kaung gitu kan. Rasa kita ini rasa terganggu bagi saya tuh. Jadi lama-lama bukan tidak suka ya, akhirnya sedih. Timbulnya sedih hati. Asal dengar azannya subuh-subuh, tengah tidur dulu rasanya jauh perasaan kita gitu, rasa jauh benar gitu. Jadi
akhirnya rasa sedih, pilu di dalam hati kita. Jadi nggak bisa tidur saya itu. Semalam-malam nggak bisa tidur. Kenapa bisa jadi gini ya? Saya bilang, kok bisa sedih? Apa sebab itu? Jadi saya carilah sebabnya. Bangun aku tuh tak tidur, aku lihat kan orang Islam datang sholat semua. Hebat benar Islam nih, saya bilang. Dia punya agama itu beda dengan kita. Dia punya ada bersih-bersih, masuk masjid kan, cuci-cuci uduk kan. Dulu kita sih enggak tahu uduknya. Cuman ngapa Islam cuci-cuci gitu, ngapa gitu. Berarti dia itu bersih, cuci kaki, semua dicuci baru masuk masjid. Oh, berarti bagus benar agama ini, saya bilang. Jadi dalam hati saya berkata, mungkin yang ini kali agama yang sebenarnya. Dibandingkan yang lain. Yang lain itu tidak ada pantangan ya. Semua boleh. Maksudnya apa nih? Misalnya kita tidak mau bersih-bersih badan boleh, datang bulan juga boleh. Masuk ke ini tempat masuk ibadah. ke sholat sembahnya tuh. Jadi sembahyang kami nih boleh. Boleh, walaupun dalam keadaan sedang. Pokok dalam keadaan tidak bersih pun boleh gitu. Dari segi makanan juga iya, boleh jadi semua. Gitu, boleh, pokoknya semua boleh. Judi ya boleh, mana makannya. Judi ya boleh. Iya kah? Iya, saya sering berjudi dulu. Pergi beli nomor. Pergi pekong tuh, goncang-goncang. Oh, pekong mintalah nomor untuk besok nih. Dulu kan besok buka, hari ini besok buka lagi kan. Saya minta nomor dulu. Tapi pernah dapat? Dapat. Dapat saya itu. Baru tahu Mail suka pasang nomor dulu nih. Dulu karena turunan kita semua berjudi. Oh. Berjudi, minum itu udah memang kerjaan orang Tionghoa itu. Berarti dulu sempat minum juga? Minum. Oh. Yang kau tawarkan minum. Saya sebotol, 2 botol masih biasa aja, enggak rasa apa-apa. Tapi sekarang nggak lagi kan? Enggak, ini udah masuk Islam ya kita buang semua. Jadi kita kan enggak bertagihan, bukan macam narkoba kan. Narkoba kan tagihan. Kalau minum itu kan tergantung diri kita. Berarti Mak konten meninggalkan itu semua tuh? Mabuk, minuman keras, nggak mabuk tapi Enggak minum. mabuk, tapi minum. Mengkonsumsi minuman alkohol. Itu harus. Itu bagi orang Tionghoa tuh harus. Cuman sekarang dicekal kan. Kalau zaman dulu kan nggak dicekal. Oh iya. Kita masak nasi, masak lauk, masak ayam, masak apa kan pakai itu. Oh iya. Harus pakai arak. Apa namanya? Cuy apa? Ciu. Ciu. Arak itu namanya arak. Jadi masak ayam, kasih daun-daun lagi masak. Baru Orang kasih. melahirkan 40 hari itu dia minum itu terus. Sampai 1 jerigen besar. Mampu enggak aku minum? Tapi dulu Mama mampu. Saya mampu. Tapi enggak tahu lah, belum dicoba lagi ya. Oh iya. Mudah-mudahan lah Mama tetap lagi istiqomah dalam Islam. Jadi kita tidak lagi melakukan yang seperti itu. Oke. Karena kita di belakang, kita kan udah masuk Islam. Segala-gala yang dilarang oleh kepada Allah, jadi kita ikutin aja. Oke. Lanjut nih proses Mama masuk Islam. Kalau di agama sebelumnya tidak ada larangan, tidak ada pantangan. Enggak ada. Nah, terus setelah itu apa tuh Mak? Kenapa Mama nih tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, Pengen. terketuk hatinya untuk syahadat? Saya pikirnya begini, agama Islam yang sebenarnya. Menurut saya diri sendiri ya. Jadi saya carilah di mana-mana mau masuk Islam. Jadi saya kan masih diam sama orang tua saya, umur kan 17 tahun. Kalau kami dulu masuk Islam, orang tua tidak izinkan. Jadi masuk Islam diam-diam, curi-curi lah masuk Islam. Setelah saya masuk Islam di kampung, saya minta Pak Penghulu masukkan saya Islam tuh, saya udah masuk Islam. Setelah saya masuk Islam, teringat lah, saya udah masuk Islam, saya mau kemana ya? Kalau saya pulang ke rumah, saya makan lagi kan? Makan daging babi lagi. Jadi saya mau kemana? Enak. Akhirnya saya minta sama yang masuk saya Islam, Pak Penghulu tuh. Saya bilang saya numpang rumah Bapak. Kau nih kau udah aku masukkan Islam, kau mau numpang rumahku lagi. Kata penghulu tuh? Gurau kali ngomong gitu? Enggak, benar-benar dia ngomong kayak gitu. Karena Pak Penghulu dulu tuh garang tuh, enggak kayak sekarang. Dulu kan enggak banyak kan. Akhirnya jadi bapak angkat saya. Jadi tinggallah sama dia berbulan-bulan, ada 3 bulan saya tinggal sama dia. Dicari sama keluarga-keluarga saya. Dapat saya di situ, di kampung itu. Akhirnya dapat, dia bawa pulang, paksa saya pulang. Akhirnya saya pulang lah, pulang ke rumah. Pulang ke rumah, disiksa sama orang tua.
sama abang-abang. Jadi mama mengalami penyiksaan. Iya, 17 tahun ya takut lah ya. Masih gadis tuh. Iya, takut asal dengar nih balik. Muka dah pucat dah balik ke rumah. Di plasanya, pakai kayu, pakai penyapu sampai patah. Pokoknya adalah ditahankan aja lah. Serahkan ya di plaza, mau di mana, pala sih dah puas lah dipukulnya. Pokoknya saya tidak izinkan bahwa kau masuk agama Islam. Masuk Melayu bukan masuk Islam. Oh, Melayu. Melayu, masuk Melayu, bodoh. Kita orang Tionghoa banyak makanan, babi semua apa bisa dimakan. Masuk Melayu tak ada makan apa. Mau kau makan belacan katanya. Kata abang-abang tuh. Mungkin karena kecewa ya, iya, abang-abang tuh. dia kan bukan tidak sayang sama kita sebenarnya ya. Bukan benci Islamnya. Bukan benci Islamnya, karena dia itu tidak suka saya merubah agama Islamnya, memindahkan agama saya gitu. Nah, jadi kalau saya pindah dia anggapnya itu udah mati. Tidak dianggap lagi. Tidak dianggap, dia bilang anak aku udah mati dah kata mama. Kalau masuk Islam itu merasa dia tercoreng, rasanya malu gitu. Jadi buat malu dia gitu. Macam sekarang mbak, anak kita hamil malu orang tuanya, seperti itu. Itulah saya bawa pulang, disiksa, dipukul, pokoknya puas saya di plasanya lah. Selain itu, kamu pernah cerita tuh pernah apa? Diikat? Iya, sampai tak mempan diikatnya bawa kolong. Di kolong itu kan ada airnya. Di bawah rumah ya? Bawah rumah itu kan air pasang naik airnya. Oh, zaman dulu tuh seperti rumah panggung ya mak ya? Macam iya, karena dia terpaksa dia tuh tinggi kan, tongkatnya tinggi. Karena air laut kan naik. Oh iya. Kalau malam kan air pasang kan dia naik semuanya. Jadi rumahnya sisa segini aja. Pokoknya sampai air pasang saya belum pindah agama lagi, membuang agama Islam, dia masih belum mau lepaskan saya. Tapi saya ya enggak mau, saya diamkan aja. Kali nangis ya di bawah itu. Kali malam-malam sampai malam, siang malam air pasang naik nih, air pasang naik sampai ke sini Oh, sampai ke dada mak? Iya, kan air pasang. Warung rumah tega ya? Rumah, dia kan air pasang. Air pasang masuk pertama sikit, air pasang sampai malamnya gini dah, tinggal gini ya kepala saya. Tapi itulah kalau malam itu kan ada ularnya di bawah itu. Ularnya banyak. Kali ularnya merah-merah datang. Alah, mati dah saya nih, saya bilang. Dalam hati saya berkata, pasti mati lah saya dengan nak gigit nih. Saya bilang, mau teriakkan abang di plaza aja nantinya kan. Dah lah, enggak usah lah. Saya ini belum tahu apa-apa dengan agama Islam. Allah nolong saya, saya bilang Allah ya, tapi enggak tahu Allah kan, enggak tahu sebut itu. Allah nolong saya lah, saya bilang ya, langsung lari ular. Saya nyebut Allah ya tuh, belum Allah. Oh Allah ya, dia udah datang nolong dah. Akhirnya ularnya berputar pergi dia. Sekok-sekok pergi. Oh ya kata saya, hebat benda agama Islam nih. Ini boleh ditahankan nih, saya bilang ini. Ini tetap kutahankan ya. Karena saya baru nyebut ya, belum ngerti dengan agama Islam, baru nyebut Allah ya. Baru nyebut nama Tuhannya aja. Ularnya lari. Lari dia. Ndak jadi digigit saya. Kok ndak kalau ndak dibelit kurang gitu kan. Ularnya segini-sini apanya. Oh, bisa belit ke dia? Bisa lah, dia belit orang. Biasa kita di air nengok ular kita berlari. Apa gitu macam itu kan, malam-malam gitu. Kau berani tak aku ikatkan kau? Tak berani saya mak. Kalau kau berani aku ikatkan kau malam nih, cari laut loh. Itulah sampai besok saya naik masih di plaza lagi tuh. Berapa hari mak diikat tuh? Saya jurut-jurut ada 4-5 hari saya diikat di bawah tuh. Bikin saya jerak, bikin saya berubah agamanya. Dan mak masih bertahan. Tapi saya tetap pertahankan. Saya nentang dia gitu. Saya tetap pertahankan agama Islam. Kau sungguh malam itu aku tak digigit ular. Dalam hati saya berkata, tapi tidak berani ngomong sama dia. Nanti di plasanya lagi. Jadi saya pikir Tuhan pasti ada lah. Karena agamanya terlalu bagus, saya bilang. Karena dia bersolat itu bersih, semua bersih. Jadi yang sholat tuh ramai-ramai gitu, saya bilang pasti agama ini lebih bagus dibanding punya kita. Saya bilang gitu, dalam hati saya ngomong pasti lebih bagus punya dia. Masa saya nyebut Allah ya ular nak mau gigit saya bilang gitu ya.
lari lah. Besok di plaza gitu. Beli hari raya gitu. Hari raya tak tahan dia, tak mempan dengan saya tu. Hari raya dipanggil kena keluarga-keluarga semua datang dimasak lah babi, masakan kepala babi apa dibeli kata. Kalau orang Cina yang berduit tu kan tetap beli kepala babi dia. Oh, itu yang mahalnya. Kadang dia beli 1 ekor gitu. Babi dibeli sekor dipotong di rumahnya. Nah, sempatan lah tu keluarga datang semua. Kau tengok ni Islam ni katanya. Sekarang dia dah menjadi Melayu Islam. Kepala babi yang masih belum masak tu potong dia ambil dari dapur. Tungkup gini kepala saya. Oh. Ditaruh di atas kepala mama. Iya, supaya yang satu tu kan pegang, yang nomor 2 tu. Abang nomor 2 tu kan pegang macam ya masih bujang-bujang lah mereka tu kan pegang. Kalau dah dipegang kita mana mau gerak lagi kan. Tungkup punya kepala kita. Alah, saya bilang nangislah, tengok nangis air mata, darah babi, darah apa. Netes sampai ke mulut ke apa. Dah lah tengok nangis, aku diam. Akhirnya lepaskannya. Dan tu besok aku diam-diam tanyaan Pak Haji, saya nak Islam lagi. Apa kau nak Islam? Itu saya dah kena babi dah, saya bilang. Kata orang Islam bilang kena babi kan tak boleh, saya bilang. Kan tetap tak boleh kena babi. Jadi batal gitu Islamnya. Oh, perkiraan mama. Perkiraan saya. Kata Pak Haji bilang, kemauan kau ke kemauan orang? Abang saya, Pak Haji, saya tungkupi babi, Pak Haji. Saya bilang malam-malamnya, bilang dipanggil keluarga. Tungkupkannya. Oh, itu tak apa katanya, tak apa. Yang penting hati kau masih mau Islamnya katanya. Oh iya ke? Masih tak apa ke? Masih Islam ke? Masih katanya. Oh, balik lagi ke rumah. Pertahankan lagi saya tu. Tahankan lagi. Di plaza dia apa, di gini, di pokok aku diam je lah di plaza. Tiap hari di plaza sampai kita berhenti dengan agama Islam katanya. Akhirnya tak tahan lah. Saya pergilah dari situ. Malam buta ke berlari. Jam 1 malam lari ke diri. Dia kan dah tidur dah kan, tak tahu. Aku pun turun lah dari rumah. Berarti 2 kali ini lari dari rumah ya, mama. Kau nak lari mana tahan lagi situ? Kan bisa mati lama-lama gitu dipukul lah. Orang tahu semua, satu batu ampar itu tahu saya kena siksa. Oke, tapi setelah lari kan untuk kedua kalinya, setelah itu apa yang terjadi? Cari kerja, dapatlah kerja. Akhirnya dapat jodoh orang Islam. Orang Islam asli itu pikir saya, ya inilah bagus kali ya. Bisa Ganteng nggak pada saat itu, Mak? ganteng-ganteng sedikit lah. Ya kan, mama nih amoy gadis kan kepikiran kan Tapi dapat. waktu itu saya tidak memikirkan ganteng dan tidak gantengnya. Yang penting dia bisa menampung saya, bisa membantu saya dengan agama Islamnya. Oh, maksud mama nikah dengan orang Islam pada tetap- saat itu Islam tetap bagus. dengan harapan bisa mendidik mama ngajar membimbing sholat. saya sholat, ngaji, apa itu kan harapan saya. Tapi terjadi nggak? Terjadi, tidak terjadi. Tak terjadi. Dia pun ya kata orang tu apa Islam KTP juga. Kan bisa ketahuan nih setelah apa masa-masa PDKT kan bisa ngeliat nih orang ini sholat, rajin sholat apa enggak Kita gitu kan. tidak paham. Oh iya karena masih baru mak ya. Kita baru masuk. Kok sekarang kita tahu. Kalau dulu kan kita tahu. Yang penting dia Islam kan. Berarti orang Islam tu pasti bagus pikiran saya. Kalau udah Islam pasti bagus pikiran saya. Rupanya kenyataannya balikannya. Balikannya. Ada yang enggak. Ternyata ada juga oknum yang tidak bisa sholat, Iya, orang-orang tak bisa. Islam. Dia bisa sholat, dibilang kita hidup masih susah, belum kaya, jadi tidak usah kita bersolat buat apa katanya. Cari duit lo katanya. Ya ikutlah dia cari duit. Kerja somel, kerja apa. Malah mama justru dimanfaatkan. Iya, saya ikat kayu tu, kau tahu kayu somel yang berikat-ikat gitu. Ikut dia, pohon besar masih kerja. Hamil? Hamil kerja. Kau tahu nak yang orang somel itu yang kayu diikat-ikat tu, pakai simpai tu. Saya kan pandai pakai alat yang masuk tek langsung ikat gitu. Udah puas lah kerjaan saya. Kalau belah kayu, potong kayu, belah besar kecil saya udah puas kerja kayak gitu dulunya. Jadi saya kerja itu aja. Tapi sayangnya pria Muslim ini tidak bisa mengajarkan mama dalam didik agama Islam. Dari situ lah. Lama-lama saya bilang saya percuma juga. Ujung-ujung saya ikut dia tuh walaupun ndak di plaza tuh lebih dari plaza aja rasanya. Karena tidak diajar. Ndak diajar cari duit.
Jadi kita nih hamil besar pun sampai besok nak lahir ya hari ini masih kerja. Mikul debu, tahu debu nggak? Tahu tuh. Yang somel tuh di belah-belah ada debu yang pakai keranjang yang besar tuh. Pikul nih berdua sama kawan buang debu. Pokok udah besar gini masih kerja. Siksa nak rasa kau. Akhirnya saya pikir-pikir udahlah. Kalau gini agama Islam tidak ada, apa tak ada, kerja setengah mati. Udahlah, saya cekaya lah. Pada saya ikut dia setengah mati kan pikir saya. Agama pun tidak ada. Apa nak kita harapkan? Harapan saya supaya bisa belajar agama Islamnya. Tapi nyatanya nggak ada. Nggak ada. Dan akhirnya mama pernah mau bunuh diri ya? Saya dengan dia tidak bunuh diri waktu itu. Saya minta cerai ya sama dia. Yang mama mau bunuh diri pas kapan? Habis cerai. Saat itu saya minta cerai sama dia. Sekali di awal nak mau ceraikan saya. Lama-lama dia balik lagi sama mantannya. Selingkuh. Jadi udahlah. Kalau gini dia balik mantan, dah lah aku berikan ya. Akhirnya aku minta cerai. Waktu itu anak udah berapa? 2. Dan akhirnya anak itu ikut apa tuh? ke suami? Adik suami. Adik suami tidak punya anak. Jadi diambil di Sangaulido anak. sampai sekarang berarti ya? Iya. Agama tak ada dia berselingkuh kembali sama mantannya. Udah aku balikkan aja lah, untuk apa nak ditahan kan, pikir saya gitu. Akhirnya saya cerailah sama dia. Habis saya cerai sama dia, itu peristiwa saya bunuh diri itu. Saya pikir udah cerai dengan dia, udah aman pikir saya kan. Udah tenang. Bukan tenang, nyatanya tidak tenang juga habis cerai sama dia. Habis cerai sama dia, tidak punya rumah, duit tak ada, makan tak ada. Jadi mau makan di mana? Mau balik ke keluarga malu, keluarga sini ngejek-ngejek. Yang ini boleh balik agama lagi. Jadi ada yang mau kirim aku ke Taiwan lah, kemana lah, ke Hong Kong lah. Mak balik tuh disuruh balik ke agama asal. Terus mau dikirim ke Taiwan. Akhirnya enggak mau saya, pikir saya kan begini, orang Islam ini kan banyak. Ngapain saya mau balik sama keluarga saya? Kata Pak Punglu bilang nanti kau masuk Islam, Islam yang kita udah masuk Islam sama Islam itu udah berkeluarga. Itu keluarga kita katanya kan. Pikir saya keluarga itu bisa membantu kita. Berarti saya yang salah ya. Bukan keluarga macam kita adik-beradik, berkeluarga orang tua kan. Memang keluarga dengan agama Islamnya. Kita kan sama Islam kan berkeluarga. Artinya pikiran mama pada saat itu orang Islam saudara, maksudnya seperti saudara adik-beradik ya. Pikiran saya itu seperti itu. Memang seperti itu sih, Mak. Enggak ada kok. Enggak merasakan seperti itu. Zaman dulu. Nggak tahu zaman dulu, zaman sekarang masih ada nggak yang seperti itu ya, saya juga nggak tahu. Saya yang merasakan yang tidak ada. Tapi ada orang Islam juga yang mungkin ya memang seperti itu, memang juga ada yang tidak seperti itu. Tapi ajarannya memang seperti itu. Iya, ajarannya memang dia katakannya seperti itu. Tapi saya tidak merasakannya. Waktu itu saya tetangga orang Islam, ini Islam semua. Kenapa? Tidak ada Islam satupun perhatikan dengan saya, membantu ke apa ke, kasih omongan apakah gitu Pak, untuk motivasi. Bagaimana kamu harus di mana gitu kan. Jadi nggak ada Islam yang peduli dengan saya. Ya Allah, saya bilang, kok nggak ada Islam semua tuh, Islam nggak peduli dengan saya. Saya bilang ya, macam mana kata Pak Punglu Islam saudara, tapi nggak ada saudara juga sama dia. Malah diejeknya kita janda katanya. Benar lah, Mak. Tetangga aku sebelah tuh dibilang kita janda. Jadi saya tuh ada kepandaian salon rambut tuh ya, nama laki orang kan datang aku tinggal rambut, kita guntingkan lah. Guntingkan bukan dia teman dukung kita. Malah istrinya datang nyerang kita mau dengan lakinya. Padahal kita sebagai cuman gunting rambutnya aja kan. Padahal benar-benar profesional. Iya, saya kerja itu benar-benar, tapi enggak ada saya mau ambil lakinya gitu, Pak. Tapi tetangga itu yang Islam tuh malah ngadu-ngadu yang enggak gitu. Malah curiga sama mama, padahal mama ini kan mualaf kan, mau belajar Islam, malah justru
dicurigai sama orang Islam. Dari situlah saya bilang, Allah, saya bilang apa jadi gini, saya bilang kan. Dan Mama masih bertahan dengan Islam dengan kondisi seperti itu. Masih bertahan. Pikiran saya begini, yang salah manusianya ya, Tuhan kan tidak salah. Nah, dari situlah saya pikirkan Tuhan tidak salah, jadi saya pertahankan selama ini. Akhirnya bertahan. Ya mungkin iman kita kan, kita bukan Tuhan kan, iman kita kan tidak sekuatnya Tidak sekuat Nabi. Kita tidak kuat. Akhir pikiran saya udahlah, kepada saya saudara tak ada balik agama gini. Udahlah, aku pikir mati ya lah. Orang Cina ya banyak mati, ngapain kita bunuh diri ya lah, biar mati. Oh, itulah pada awalnya Mama mau bunuh diri, mau ada niat mau bunuh diri. Karena tidak dipeduli orang. tak dipedulikan. Juga pada saat itu belum tahu juga caranya seperti apa ya. Jadi kita tidak paham gitu. Jadi udahlah, pikir saya bunuh diri. Jembatan yang tol itu baru jadi tuh waktu itu saya mau pergi terjun. Jembatan tol yang pertama nih ya. Yang dulu buat dari lama, Siantan kan. Lama tuh. Saya waktu jalan kaki dari Siantan ke situ, saya mau terjun kaki, saya udah langkah kan dah ke pagar. Sekali dengar ajan. Pas maghrib lah tuh sampai situ tuh dengan ajan, akhirnya tak jadi, saya terkejut gitu dengan ajannya tuh. Akhirnya tak jadi, saya bunuh diri. Saya pulang lah tuh, tak jadi saya bunuh diri ya, pulang ke rumah. Jadi pikirkan lagi, susah pikiran, pokoknya nggak tahu lah, mungkin waktu itu udah pikiran kita udah stres, jadi galau lah, macam orang dibilang gila ya belum gitu, pokoknya setengah lah, kasus gila lah saya dibuatnya. Akhirnya udahlah, saya gantung diri aja, ambil tali rapi, aku gantung diri saya, badan aku lebih besar dari tali. Akhirnya jatuh saya. putus. Tali ya putus, akhir jatuh. Berarti dua kali Allah menyelamatkan nih. Ketiga aku terjun ya, Terjun lagi? ke laut aku. Terjun ke laut lagi? Ke laut itu yang ada orang mancing ikan. Terus? Diselamatkan tukang pancing pula kata saya. Begitu 3 kali? 3, yang keempat dan terakhir. Ini terakhir aku bilang saya bunuh diri. Saya terakhir bunuh diri aja. Ya, akhir aku beli Baygon. Obat nyamuk. Obat nyamuk yang segi 4 tuh. Yang cair ya? Cair tuh aku beli 1 botol. Kali 1 botol aku ambil, aku minum dengan gelas yang es tuh. Aku curahkan, aku minum. Ini pasti aku mati nih. Apa rasanya Mak? Pahit ke Mak? Tak ada rasa apa-apa. Ya, akhirnya sia. Minum baru macam minum teh es gitu. Jadi nak dia langsung tegok habis. Cuman rasa berminyak-minyak ya gitu. Tapi dah lah, pada hidup tak guna kan, pikir kan tak diduli orang. Nanti aku balik agama lagi dengan saudara, dengan ini. Udahlah, saya tetap bertahan dengan agama Islam ya. Tapi aku bunuh diri. Tahan dengan agama Islam tapi bunuh diri. Padahal nggak tahu kalau bunuh diri di Islam itu dilarang. Karena kita kan tidak pernah belajar makanya dari itulah kita tidak paham. Tidak tahu dengan agama Islam karena kita tidak pernah belajar. Jadi tidak tahu dengan agama Islam bagaimana. Maka keinginan saya tidak tercapai, mau belajar agama Islam, tidak ada orang ajarkan. Kita tidak tahu mau kemana kita belajar gitu Bang. Ya, jangan nak belajar agama sekarang nih, saya bilang. Untuk makan ya tak ada duitnya. Jadi orang Islam kau aku, jadi tak peduli sama kita. Udahlah, pada aku malu sama keluarga saya, nanti bilang, kata kau gak Islam saudara kau? Tak ada gak diduli kalau aku omong kan? Tetap saya nak berani ngomong, tahankan diri, udahlah. Pokok pikiran kacau balau, akhir bunuh diri ya. Akhir minum Baygon, seminggu baru sadar. Berarti ditemukan orang? Nggak tahu, orang tuh tahu bener saya dalam rumah dibongkar orang rumah. Kau tahu benar aku bunuh diri, dari mana orang tahu gitu. Padahal sih diam-diam tuh di kamar. Berarti ada yang menyelamatkan Mama nih? Ada, tetangga katanya. Berarti udah 5 kali Allah menyelamatkan Mama nih? Iya, menyelamatkan aku. Jadi 1 minggu aku, ya Allah, masuk rumah sakit. Sekali aku pandang di sana, macam kita, macam kota kak. Di sana cantik tempatnya. Ketika Mama dalam keadaan tidak sadar nih? Sangat cantik tempatnya. Lebih cantik dari di sini. Dari di dunia nih. Saya bilang, ngapa ndak dari dulu saya mati ya, bawa sekarang, alah nyaman pula di sini. Saya dalam hati berkata, tapi itulah sekali saya tengok banyak orang. Kali ku jalan. Rupanya ada di sana tuh ada perbedaan Pak Ilham. Ada perbedaan. Kita ndak boleh ke sini, kita harus sebelah sini, sebelah kanan.
Sebelah kanan orang pakai baju putih semua. Kalau sebelah kiri orang pakai baju belang-belang-belang. Jadi orang yang belang-belang narik saya tuh sini. Yang sebelah sini kanan tarik ke saya, tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik Pada saat sini. itu mau pakai baju apa? Di mimpi itu tuh. Saya baju putih. Oh, baju putih. Mau ditarik sama baju yang belang-belang. Saya mau ikut putih. Saya nggak mau ikut yang belang-belang. Jadi tarik sana, tarik. Akhirnya terlepas aku udah jatuh di putih itu. Jatuh putih itulah saya sadarkan diri. Di rumah sakit. Baru saya sadar. Sekali sadar dibilang ibu udah 1 minggu di sini. Hah? Saya bilang udah seminggu ke saya di sini. Sekali saya pegang rambutnya itu udah renjang-renjang, baygon, banyak baygon udah. Kali dibawa orang Islam bawa ke rumah dia, ada adik angkat lah ya. Dia masih mau ambil saya di rumah dia. Kamar dia bawa baygon semua. Yang saya dibawa ke rumah orang ini nih, nggak perlu beli baygon lagi rumah. Pula Satu rumah tuh bawa baygon. badan mama nih. Badan saya keluar baygon, bau gitu ah. Jadi sampai rambutnya sampai lembut bawa hilang baygonnya. Rupanya pengaruh rambut juga. Rambut kita tuh keras Jadi gitu. keras. Kayak berminyak keras gitu kayak kena api ya, tak tahu yang keras-keras gitu tuh. Nah itulah sampai seminggu, ada 1 bulan saya tuh hilangkan baunya dalam badan. Orang minum 3 sendok aja udah mati, kau nih minum 1 kaleng tak mati-mati. Kata orang. Saya bilang saya juga enggak tahu, Tuhan belum mau ambil saya. Saya bilang dibalikkannya lagi ke saya. Agak aneh Mak ya, berarti mama ini anti racun berarti nih. Anti racun, mungkin minum lagi kali ini mungkin tak mati. Janganlah Mak minum lagi kan. Oke. Sekali saya udah sembuh, udah jadi saya dapat jodoh yang suami yang sekarang nih, yang sama saya nih. Sekarang. Dia orang Ketapang. Jadi saya menikah lah sama dia. Supaya saya ada nikahan, pertahankan dengan agama Islam nih, saya nikah sama dia. Supaya saudara-saudara yang lain ndak ambil saya. Kalau ndak, saya kan mau dikirim ke Hong Kong, kemana gitu, mau diambil gitu. Nah, jadi saya udah nikah, jadi mereka nggak bisa ngambil saya lagi. Habis nikah sama dia, tapi suami saya yang ini nih nggak pernah di rumah. Dia kerja kapal. Kapal, jadi saya sendiri ya di rumah, ngontrak rumah. Dari ngontrak rumah, saya buka salon rambut nih, buka salon rambut saya. Habis buka salon rambut itu lama kelamaan sambil belajar agama lah. Tengok bukunya, belajar dengan tetangga, ada Pak Haji sebelah. Kalau orang Islam tidak boleh, suaminya tidak di rumah, tidak boleh naikkan laki-laki, kata dia. Oke, saya bilang. Sekali kalau macam mana saya buka salon nyuci rambut laki-laki. Kadang bersihkan muka-muka yang banyak jerawat laki-laki orang. Saya bersihkan, saya cuci rambutnya, buang jerawat, cuci mukanya, semuanya. Itu enggak boleh, kata orang Islam. Oke. Yang bilang gitu siapa tuh? Pak Haji. Jadi bagaimana nih, saya bilang saya tetap perjalankan seperti ini. Apabila saya udah punya rumah, suami saya udah mapan, udah beli rumah, saya berhentikan semuanya. Akhirnya kenyataan, saya beli rumah. Nggak ngontrak lagi. Beli rumah, saya berhenti langsung buka salonnya. Nggak pernah saya buka salon lagi. Nah, dari situlah saya berpikir, saya pertahankan dengan agama Islam sampai sekarang. Jadi saya tetap pertahankan. Jangan saudara-saudara yang lain-lain itu seperti nasib saya. Nah, gitu, Bang. Jadi saya tanya sama mereka, Ibu ada ngaji enggak? Enggak ada, Yul. Ngapa enggak ngaji? Di sini enggak ada orang ngajar katanya. Kita malam enggak dulu orang, tak ada yang diajar, enggak ada lembaga yang membantu kita katanya. Yang peduli sama mualaf. Dulu mualaf dipandang orang sebelah mata. Dulu. Masih zaman-zaman saya. Kalau dia nak pandang sebelah mata, kenapa saya nak dia rangkul? Mualaf banyak di sini, di Perum ini, ngapa nak dibantu? Berarti kan dia pandang sebelah mata. Sungguh daging sapi ya di masjid ya nak pernah berikan mereka. Nggak pernah dapat. Nggak pernah dikasih. Jangan nggak daging, beras ya nggak pernah dikasih. Contoh saya nggak pernah merasa. Kalau dia peduli dengan mualaf, dia kan setiap RT kan ada catatan. Ini mualaf, ini ndak mualaf, ini mualaf, ini mualaf. Tetap bisa nyampai kan. Diperhatikan ya, orang Islam diperhatikan dengan mualaf. Jadi saya tuh merasa seperti itu. Kita mualaf itu
Tidak ada yang pedulikan. Jadi bagaimana kalau saya sendiri yang mengurus mualaf ini? Tekad saya tuh. Jadi Mama buat sebuah Pengajian. pergerakan pengajian. Pengajian. Awalnya pengajian 5 orang ikut saya. Yang isinya mualaf semua ya? Ya, pokoknya saya khusus bikin pengajian mualaf Pontianak Barat. Saya bikin awalnya. Tahun 2011 saya bikin. 2011? Saya pas pindah rumah ini. Karena mualaf sini banyak nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa apa. Boleh kau tanya lah yang lain. Memang saya memang nggak pandai ngaji, tapi saya ambil guru ngaji Pak Ustadznya saya bayar ongkosnya. Dia datang motor, isikan bensin, kan. Dia memang nggak minta bayar, tapi kan kita ngerti lah kan. Kasihlah dia uang bensin gitu bang. Jadi ngajari kita tiap minggu satu kali. Dari situlah saya banyak mualafnya. Sekarang udah berapa dah, Mak? Yang aktif 180, yang nggak aktif total semua 300 lebih. Sama kubur raya. Saya buka pengajian di rumah, jadi lama-lama di sini dapat kebanyakan, kan nggak menampung lagi di sini terlalu banyak. Jadi kamu tinggal di mana? Kau buka cabang. Kau buka Sentan, kau tinggal Sentan, buka Sentan. Kota Baru, Sungai Rengas, di mana saya buka kan pengajiannya. Itu semua dari ide Mama lah pada saat itu ya. Jadi guru ngaji dicarikan, siapa mau bantu guru ngaji ini? Mama nyari orang yang mau bantu. Guru kirim ke sana tuh gurunya dibayar gitu. Bayar uang bensin. Untuk dia. Setelah saya punya pengajian ada 8 ya. Jadi yang lain ikut. Berarti udah 8 titik ya. 8 titik. Jadi mereka tuh ikut lah semuanya. Bagaimana Pak Ilham kita ndak bantu mualaf. Mualaf tuh banyak. Yang susah banyak. Usahanya tak ada. Kadang suami sakit. Nggak ada kerjaan. Istrinya tukang nyuci, tukang kue, jual kue. Itu mualaf tuh, Mak? Mualaf, nasib mualaf ini sangat berat, cobaannya sangat berat. Pokoknya cobaannya sangat banyak lah mualaf ini. Nggak semulus-mulus yang kau bayang, mualaf dan nikah enak. Mana ada sengsara yang banyak. Istrinya laki nggak ada kerja. Nunggu istri carikan untuk makan dia. Ada yang kayak gitu. Ada yang mualaf dan dinikahkan, ditinggalkan. Nikah lagi yang lain. Datanglah ke kita. Ngadu ke Mak Yul. Ngadu ke kita. Jadi kita bantulah. Dan ini banyak sekali, Mak ya? Itu banyak, sangat banyak itu. Ini kota Pontianak. Ya, belum lagi di tempat-tempat lain ya. Iya. Dengan cerita-cerita yang seperti itu. Iya. Mualaf bantu apa? Kita misalnya dia punya masalah, kesusahan, kita datangi dia. Keluhan dia kita tampung. Dia bisa curhat sama kita. Dianggap kita kayak orang tua sendiri. Karena orang tua kan udah tak ada. Siapa yang mau dituju? Jadi wadah saya hanya menampung mualaf-mualaf yang mau ngadu-ngadu gitu. Karena dia tidak punya saudara. Saudara ada buang dia. Kan tidak punya saudara lagi gitu, Bang. Oke, Mak Yul. Kok Mama bisa kepikiran nih punya cita-cita pergi umroh? Sedangkan orang Islam dari lahir dia belum tentu ada niat mau pergi umroh atau tanah suci sebagian besar, Mak ya. Seperti saya nih, saya dulunya didapat hadiah umroh, tak saya ambil, kan baru sekarang saya nyesal. Nah, saya mau pengen tahu nih apa sih motivasi Mama tuh pada saat itu ingin pergi ke tanah suci, dan ada nggak kisah-kisah unik nih, Mak? Pengennya gini, sampai sana tuh kata orang tuh enak gitu, kita bisa permohonan kepada Allah, apa yang kita ingin bisa tercapai. Saya pergi ke sana mendoakan mualaf-mualaf nih semua bisa ngaji, pikiran saya gitu awalnya. Niatnya. Biar mualaf-mualaf nih semua yang udah masuk Islam tuh dia ndak hanya KTP aja gitu, pikiran saya gitu. Waktu itu saya kumpul duit, saya kerja supermarket waktu itu, punya adik. Dapatlah duit saya itu, adalah cukup lah. Dulu tuh kan masih 20 juta, 21 kan. Ya, umrohnya. Umrohnya kan bisa pergi. Uangnya saya udah kumpul. Malam nih ada yang sakit. Datang ke rumah, Bu Yul, macam mana ya? Suami saya mau operasi. Begini susahan dia cerita sama kita, perlu duitnya katanya. Jadi saya bilang, saya ini ada duit sih enggak banyak, rencana nak ke umroh. Jadi udahlah besok lah saya jawaban, besok datang gitu nangis. Udahlah kasihkan dia, tak usah pergi umroh lah. Berapa yang Mak kasih pada saat itu? 28 juta. Ke mualaf yang memerlukan?
Umroh cuma 21. Akhirnya tak jadi berangkat lah. Tak jadilah. Saya tak jadi pergi. Udahlah, saya bilang tak usah pergilah. Nanti lah nunggu ada rezeki lagi. Saya baru pergi, saya bilang. Akhirnya dibilang, Bu Yul, saya tak bayar. Saya kasihkan tanah. Tanahnya SKT. Kasih ke saya. Udahlah, pada tak ada. Udahlah, saya bilang, ambil aja SKT-nya. Kali ambil ke rumah, jadi Pak RT yang kami ke sana tuh, yang tanah itu. Ada RT itu. Ibu beli berapa? Saya bilang kemarin dia pinjam duit 28, bilang. Jadi dia ganti saya dengan ini, kata saya. Ibu masih mau jual nak? Pak, kalau ada orang beli jual aja. Akhirnya orang beli. Beli 35 juta. Jadi bapak tuh ambil lah 5 juta, saya ambil 30. Saya ambil 30 juta. Jadi dengan duit itulah. Ini duit balik lagi. Ini saya bilang mau pergi umroh ni, duit umroh balik lagi, Pak. Bilang maksudnya saya. Udahlah, aku nak daftar ke umroh ya. Duit cuma segini, bilang. Berangkatnya aku seorang ya. Berarti tak bisa berdua sama suami? Tak bisa, mana duitnya. Biasa sih namanya pergi dengar-dengar yang orang umroh tu bilang. Kalau kita punya uang sedikit, kita daftarkan dulu. Nanti Tuhan yang menyelesaikannya, kata dia. Mana mungkin lah duit banyak Tuhan menyelesaikannya, saya bilang kan gitu kan. Tak mungkin kan. Masa banyak duit Tuhan bisa menyelesaikan banyak, benar gitu bah. 10, iyalah 10, 20 takkan Tuhan mau beri di mana. Memangnya bisa jatuh, aku bilang gitu. Nentang saya ni. Melawan dengan orang itu. Mama ni memang suka ngelawan ya? Suka melawan saya tuh. Tapi kalau dipikirkan mana mungkin lah Tuhan tuh memberi gitu bah. Dari mana datangnya. Dapat 30 juta aku daftarkan. Untuk mak seorang? Untuk seorang. Balik aku dah daftar, balik ke rumah. Tengok suami aku congkong itu duduk. Ya Allah, saya bilang. Sebetulnya yang berangkat laki saya, bukan saya ya. Awal sih saya tak terfikir ya. Nak terfikir, biar saya pergi dulu lah. Senang kali kalau sampai sana kan. Bisa temu Allah kan. Pikir saya gitu. Kali sampai ke rumah tengok suami dia, kepala keluarga. Kok dia tak pergi, saya bilang. Kok saya yang pergi ya? Jadi dah lemah dah saya tu. Sedih pula dia. Sedih lah saya tu. Nangis saya dia ceritanya. Ilhami, nangis saya. Suami tahu mak nangis nih? Tak. Diam-diam. Sekali saya bertahajud lah. Bersolat saya. Ya Allah. Macam mana ya? Saya bilang, Ya Allah. Macam mana suami saya bisa berangkat tanah suci? Saya bilang, kena uang saya hanya 30 juta. Jadi kan tak cukup. Macam mana lah mau daftarkan suami saya? Ya Allah. Berilah petunjuk, saya bilang. Berdoalah pokoknya apa-apa ya aku omong lah. Omong ya. Kata orang kalau kita minta kepada Allah bukan minta sama orang kan. Jadi minta lah sama Allah apapun. Jadi jodoh 1 minggu saya berdoa. Jadi saya terpikir, iya, ngapa enggak jual harta saya gitu. Udah doa 1 minggu baru dapat petunjuk. Ngapa enggak jual harta saya? Untuk apa harta saya? Emas ada apa ada kan? Banyak emas mak nih. Aduh, dulu tuh sampai ke sini lah. Sekarang dah tak ada dah, kosong tak ada. Jadi saya jual semuanya. Kali jual semua dapat aku daftar dia. 32 juta. Untuk suami. Daftar aku dia. Balik ke rumah. Bang, saya udah daftar ke abang nih, bilang ke umroh kita pergi sama-sama ya, bilang. Terkejut tak dia? Dia bilang, dari mana aku dapat duit, dah aku jual dah emas-emasku, bilang. Oh iya ke, katanya. Yelah, katanya. Tapi uang paspor kau tak ada, bilang. Nanti aku yang buat, aku ada duit sikit yang bisa buat paspor, katanya. Okey, buat aku, bilang. Tapi ingat, kita ke sana tak usah belanja-belanja, kita tak ada duit, dia bilang hanya duit ini ya, bilang, untuk daftar ya. Yang penting kita sampai sana, kita berdoa ya, kita tak ada niat apa-apa, dia bilang. Oh iyalah, katanya, nurut lah tu laki saya tu. Akhirnya udahlah, tenang lah tenang. Aku masih sih dakwah ke mana-mana, masih berjalan terus berdakwah. Jadi tidak ada berhentinya. Sebulan itu pun saya berdakwah. Jadi akhirnya tukang umroh tu telefon ke saya. Bu, ibu tidak bisa berangkat bulan ni. Jadi bila saya berangkat? Bulan depan, Bu. Bulan depan. Itu lebaran itu puasa katanya. Nyambut puasa di sana katanya. Tapi mau tambah duit, Bu, katanya. Travel mana tuh, Mak? Udah bayar. Udah. Terus minta tambah lagi berarti? Tambah. Karena bulan puasa tadi nih ya? 37. Kalau enggak bayar berarti diundur? Diundur lah, ditunggu ya nanti duit kita ada. Kok bisa berubah ya harganya? Enggak tahu. Oke, lanjut, Mak.
Terus dibilang gini, tambah. Kalau berdua kan masih mau tambah lebih 10 juta. Mana datang lebih 10 jutanya? Pikir saya tuh, duitnya mana ada lebih 10 juta. Sungguh ini kami pergi aja, tak usah jajan, aku bilang suami saya. Yang penting diberi makan dari hotel apa yang kita makan, aku bilang. Tak usah bilang enggak enak sampai sana kita makan-makan ya apa ada, aku bilang gitu. Duit kita tak ada. Ini malah ketika mau berangkat malah disuruh nambah lagi ya. Nambah lagi belasan juta, 12-an juta mau nambah kan. Mau 15 juta kan lah nambah sama uang apa gitu, tak tahu. Uang sontek dah, uang yang corona. Pada saat itu masih ini Masih, ya, kondisi COVID. Baru selesai COVID tuh. Tapi masih minta bayarnya tuh. Masih minta bayar. Itu 300 tak berapa lah. Pokoknya totalnya mau 15 juta. Total mak berdua sama suami ini. Itu macam mana mak dapat duit? Itulah dia, saya bilang tak usah pergi lah bang, duitnya tak ada, 15 juta dapat di mana? Sungguh sekarang yang itu tak duit. Udahlah, saya ikhlaskan je lah, nanti lah pergi. Saya bilang, udahlah. Saya pun udah kayak biasa aja, jadi tidak ada masalahkannya masalah ini. Padahal udah keluar duit banyak tuh kan. Jadi saya diamkan je lah, tidak masalah, udahlah biarkan je lah. Ini semua hendak Allah. Kalau Allah mengizinkan saya berangkat, tetap saya berangkat, saya bilang. Kalau tidak diizinkan, mati saya tidak berangkat. Kalau Allah ngundang, pasti kita berangkat nak ya. Kalau dia ngundang saya ke sana, tetap saya pergi. Kalau dia memang bilang saya tak usah pergi, ya saya tidak usah pergi. Bilang gitu, dalam hati saya bersolat pun bilang seperti itu juga. Kalau Allah mengizinkan saya datang tanah rumah Allah, saya datang. Kalau memang tidak diizinkan saya datang, saya nggak datang lah, saya bilang gitu. Teman bersolat tuh berkata, mengomong sendiri. Akhirnya berapa ya, ada 2-3 minggu tuh, 2 minggu lah. Saudara saya pun telepon. Oh, saudara mama yang non muslim. Yang Konghucu tuh telepon. Kak, sini tanya. Ada apa tanya, sini alok tanya. Pergilah saya. Sekali dikasih duit. Kau mau pergi umroh kan? Katanya, iya, bilang katanya. Tapi dia nak tahu saya kurang duitnya. Kau mau ke umroh kan? Iya, bilang. Dikasih sekopok amplop merah tu. Banyak, nangis aku. Untuk kau pergi umroh katanya. Ya Allah, air mata aku rasa. Ngintip ya saya tu duitnya tu banyak. Yang 100,000 tu banyak segini. Alah, berapa banyak dikasih ni. Banyak benar ni dikasih. Ya Allah, saya bilang. Kok bisa dia bantu saya ya, padahal dia kan non muslim, tidak sama dengan saya gitu bang. Dulu dia pun ya memang dia tidak suka kak, tapi kalau ketika masuk Islam dia juga nggak suka. Iya, karena saya buang agamanya, dia juga kurang suka juga. Mungkin digerakkan Allah kali ya, memberi bantuan ke saya untuk berangkat, mungkin gitu ya. Itu cara-cara Allah. Itu semua hendak Allah, kita tidak tahu siapa yang digerakkan hatinya, kita tidak tahu. Dikasih sekopok duit, nangis saya sampai ke rumah Bu Doso, aku masih nangis. Kata Bu Doso, ada apa ya kau nangis? Aku ni terharu, bilang Bu bilang adik saya kasih duit, bilang ya Allah, saya bilang. Padahal saya itu tidak bisa berangkat umroh, saya bilang kenapa? Dikasih duit sama adik saya, berarti saya bisa berangkat lah, bilang. Kali dia buka tu ada sekopok setinggi hanya 100,000, adalah 4-5 juta dikasih kan masih kurang lagi kan, dikasih segitu kan masih kurang 10 jutaan. Jadi kirimlah adik aku dari Kalimantan Tengah, adik saya yang perempuan tu. Oh, adik perempuan juga ngasih juga. Masih non muslim enggak dia sama. Akhirnya dikirim enggak duit masuk rekening saya. Ya Allah, dari situ aja bang. Ya Allah, itulah dia, saya suka menentang sama Pak Ustadz. Oh katanya, kalau ada uang kau daftar dulu. Satu saat nanti Allah menyelesaikannya. Rupanya ini yang diselesaikan Allah. Dari situlah jangan kita tidak percaya. Tidak percaya kepada Allah. Itulah dia. Kita harus percaya kepada Allah. Allah tu ada. Apa yang keniatan kita, apa kemauan kita, itu pasti terjadi. Seperti berapa tahun yang lalu kan, ketika mama nyebut Allah, ular tuh lari kan? Itu dia. Allah tu ada. Saya ya, terus terang ya ngomong. Saya kalau ada kesusahan, ada kesedihan, ada yang perlu bantuan gitu. Kalau saya berdoa, minta sungguh-sungguh kepada Allah, pasti dikasih. Kabul mak ya? Dikabulkan. Itu udah sering terjadi. Tapi orang tuh ya, kalau kita ngomong sama orang biasa mungkin orang nggak percaya ya. Mana mungkin lah Allah memberi kita uang, dari mana Allah beri uang? Di itu lah. Karena
Allah tuh memang tidak kasih kita uang langsung begini. Masya Tetap Allah. digerakkan hati siapa gitu, atau Pak Ilham diserahkan, Pak Ilham berikan Bu Yulidin, gitu. Itu digerakkan oleh Allah, dari situlah dia. Atau saudara-saudara kita, keluarga dekat kita, dia bisa memberi kita uang kan. Dari situlah, jangan kita tidak percaya kepada Allah. Dari situlah saya bilang, saya dari dulu percaya kepada Allah. Allah tuh ada, rasanya di samping saya itu ada Allah. Kadang saya itu minta omong apa aja ya, pasti Dikabulkan. kabulkan. Itulah Mak, mungkin saya juga masih termasuk seperti itu dulunya Mak ya. Dan saya pun sekarang nyesal Iya. karena dulu dapat umroh, saya tolak. Nah, Begitu. udah diberi Allah suruh pergi. Allah udah ngundang saya, tapi saya masih sombong. Nolak undangan Allah. Baru paham kan. Saya dapat tantangan nih karena buat channel tentang kisah-kisah umroh juga di Ahbab Store Mak ya. Jadi saya mau pelajari kenapa sih orang tuh pengen benar sekali, ngebet sekali gitu ya, pengen ke tanah suci. Oh ternyata ada alasannya gitu. Jadi ya semakin terbuka hati saya juga pengen juga pergi umroh ya. Dan saya sangat menyesal kemarin menolak umroh. Oke lanjut Mak. Ketika Mak melihat Ka'bah, ketika Mak mau masuk tanah suci, apa sih yang Mak rasakan? Saya waktu itu sampai ke Madinah. Dia pertama ke Madinah Nah, loh. ke Madinah. Madinah, ya Allah sejuknya tempatnya. Saya bilang, pada matahari panas gitu, tapi perasaannya sejuk. Enak benar di sini, ya Allah, kita bisa nyampai ke rumah Allah. Saya bilang, inilah rumah Allah, kita menyampai sini. Masuk di situ tuh susah Pak Ilham. Kemana? Nabawi? Nabawi itu. Karena orang ramai, manusianya banyak sekali. Yang masuk-masuk tuh banyak. Tapi orang dia itu ngomongnya suaranya besar-besar. Rasa saya suara udah cukup besar ya. Tapi di sana lebih besar dia suaranya. Jadi timbul kita jadi jadi takut kita mau masuk ke dalam. Ya kenapa? Karena besar tadi. Masa dia mau kayak gitu, suruh pergi gitu, nyaring gitu, kayak garang gitu. Petugasnya garang gitu. Jadi saya bilang, udahlah saya sholat di luar ya, tak usah masuk ke dalam. Saya putar, ambil sandal putar, dikejar sama petugas tuh. Haja. Ya Allah, salah apa aku nih, ya Allah. Ya Allah, salah apa aku nih, ya Allah, salah apa saya ini. Saya bilang, takut ditangkap gitu, Bah. Ada apa gitu kan. Dia tarik tangan saya, masuk ke dalam. Diusirnya orang tuh, kasih tempat gitu. Suruh saya duduk situ. Ya Allah, saya bilang, rupanya dia tarik saya masuk ke dalam, kasih duduk yang bagus gitu. Saya juga nggak tahu kok bisa gitu, Bah. Akhirnya, sekali nggak lama buka puasa, kue, air, banyak airnya. Air apa ya nggak tahu ya, kayak air bumbu-bumbu tuh. Jadi dekat duduk saya, kok ibu banyak sekali dikasih, kok saya cuma satu kali dikasih katanya. Akhirnya teko-teko diberi ke saya, yang teko yang gini, yang gini bengkok gitu tuh dikasih ke saya tuh teko-tekonya. Oh tekonya dikasih? Dikasih yang seteko diberikan saya. Bukan teko, airnya. Air Saya kira tekonya. tekonya dikasih juga. Enggak, tekonya dia langsung berikan saya tekonya, Mak teko air. Jadi Mak bawa balik? Aku balik ke dia gitu. Oh kira bawa balik ke rumah. Enggak. Ke satu teko airnya tuh. Oh iya. Jadi orang tuh dapatnya segini kan, kecil-kecil kan gelasnya. Mak banyak? Saya banyak. Jadi sebelah sana tuh ada orang Indonesia juga. Ini ada Malaysia juga. Ibu dari mana? Dari Pontianak. Batasan Malaysia ya katanya. Iya, dia bilang. Padahal bahasa ibu kayak Malaysia katanya. Kayak bahasa Melayu. Iya, kayak Melayu gitu kan. Iya, batasan Malaysia bilang. Jadi bahasanya seperti itu. Kakak dari mana? Dari Malaysia katanya. Oh, jadi dia airnya ndak ada. Kering semuanya. Aku ya letak depan satu teko air. Nggak kasih lah. Saya berikan lah mereka gitu, Bang. Kasihan nggak dia, tak ada kan. Ibu banyak dikasih ya katanya. Mana saya tahu saya bilang dikasih ya. Itulah tuh hebatnya di situ. Jadi pun heran orang lain nggak dikasih, saya dikasih. Nah itu perasaan Mama di Masjid Nabawi. Ketika Mama pertama kali melihat Ka'bah. Ya Allah, itu sih lebih luar biasa loh, sampai ke sana. Ya Allah, rasanya dekat benar dengan Allah. Kalau orang yang punya uang nggak pergi, memang rugilah. Untuk apa disimpan uang? Apa guna dia taruh uang di Pontianak sini, di kota dia. Dia ndak sampai ke Mekah. Itu yang paling sayangan. Saya kalau ada uang lagi, saya mau pergi. Ada orang mau kasih saya pergi benar, mau pergi lagi.
Memang sayang kalau kita tidak sampai ke sana. Itu memang luar biasa. Itu benar-benar rasanya rumah Allah. Macam mana kita bisa datang ke rumah Allah? Dari situ rasa hatinya tidak ingat apa-apa di situ, Pak Ilham. Sampai sana tidak ingat apa-apa. Tidak ingat kita di dunia, kita punya uang, tidak punya uang, ada makan, tak makan, tidak ada. Rasa senang ya, asa nak pergi solat di situ, asa nak duduk situ pun udah senang. Pergi nak bersolat. Itu yang Mak rasakan ya. Pengen punya rasa seperti itu tuh, Mak. Gitu. Iya. Itulah. Kalau belum pernah pergi, kalau udah pergi rasa duduk situ ya udah senang. Kita duduk situ rasa Allah tuh ada di samping kita. Asal oh ya, kita dah temu dengan Allah di samping kita. Inilah Allah kita di sini itu. Kalau ada orang mau beri aku mau pergi nak cium, itu belum tercium aku. Oh, Jasud belum Mak cium. Belum. Masya Allah. Pengen aku. Mudah-mudahan ada yang nonton mau berangkat kan Mak Agi. Amin. Ya Allah, dah tua gini. Masya Allah. Ya Allah, Jadi dengar cerita Mak jadi mau berangkat jadinya nih. Enak Pak Ilham, memang sayang kalau kau punya uang tak pergi, itu sayang, sangat sayang. Untuk apa di dunia kita? Pertama, uang kita tidak dibawa, mati. Kita punya mobil tidak bawa, mati. Punya harta, punya rumah tidak dibawa, semua tidak bawa. Tidak dibawa, tinggallah semuanya. Kenapa kita tidak pergi Mekah? Merasakan dekat dengan Allah. Allah udah mengundang kita ke sana, kita ngapa nggak pergi gitu, Bang? Kan rugi kita nggak pergi, itu rugi. Kita nih hidup nih nggak tahu Pak Ilham kapan kita pergi, diambil Tuhan, kapan matinya. Kita nggak tahu. Nggak usah bilang muda dan tua. Oh Tuhan mau ambil yang muda loh, yang tua tuh ndak. Gitu Bang. Aku udah 63 masih Tuhan masih pertahankan saya di sini. Saya udah bersyukurilah umur sampai 63 tahun kan. Tapi masih bisa aku berdakwah, masih bisa bantu-bantu mualaf. Apa yang Mak perjuangkan dari dulu sampai sekarang itu mendapat keberkahan, mendapat pahala, dan digugurkan dosa-dosa Mak di masa lalu. Dan semoga dari kisah Mak ini bisa memotivasi kita yang mungkin belum ada rezeki, yang mungkin juga hatinya belum terpanggil untuk pergi ke Tanah Suci. Semoga dengan mendengar kisah Mak ini bisa termotivasi kami agar bisa berangkat. Jadi teman-teman jangan lupa kita ada beberapa channel nih, salah satunya Ahbab Store. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan di video ini. Dan ada video Mak Yul, channel Mak Yul apa? Juliana Lim nama channelnya. Jangan lupa juga subscribe, like video channelnya Mak Yul. Insya Allah kita juga akan membackup dari konten-kontennya Mak Yul. Dan editor kita juga dari Bang Nopan ini juga syahadat di tahun berapa Bang? Syahadat? Tahun 2022 juga tim kita juga syahadat. Jadi insya Allah tim-tim konten Ahbab Store, Laskar Tujuh Langit, Juliana Lim ini jangan lupa subscribe channel-channel Islam. Saya Bang Ilham dan Mak Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.